Berkaitan dengan doa iftitah ini, Nabi SAW memohon kepada Allah bimbingan agar beliau diberi petunjuk oleh Allah untuk kasus yang diperselisihkan oleh manusia. Sebab manusia ini berselisih dalam banyak hal. Yang paling utama adalah berselisih dalam masalah agama. Dan kita butuh petunjuk dari Allah untuk bisa mengikuti ajaran yang benar ketika para hamba berselisih dalam urusan agama. Dan ada perselisihan yang lain, perselisihan yang terjadi dalam urusan dunia, perselisihan yang terjadi dalam urusan keluarga dan seterusnya. Karena itu kenapa Nabi SAW minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena beliau juga bagian dari manusia yang diberi petunjuk oleh Allah, sebagaimana manusia yang lain. Para nabi mereka bisa tahu karena diberi petunjuk oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa wajadaka dhallan fahada. Sehingga petunjuk wujudnya adalah ilmu. Siapa yang diberi ilmu oleh Allah? Para makhluk. Allah memberikan ilmu kepada makhluknya. Dan bagian dari makhluk ini adalah para nabi. Maka para nabi mereka juga diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada yang aneh ketika para nabi minta petunjuk kepada Allah. Sebab para nabi bagian dari makhluk. Sebagaimana nabi minta rizki, sebagaimana makhluk minta rizki. Para nabi minta hujan, makhluk minta hujan. Sebagaimana makhluk minta ampunan, para nabi minta ampunan. Sebab para nabi bukan khalik. Maka permintaan nabi untuk mendapatkan petunjuk dan seterusnya bukan berarti kalau beliau berada di posisi masih tersesat. Subhanallah dari hal ini. Tapi karena beliau bagian dari makhluk, di mana makhluk itu diberi oleh Allah, dan ketika bentuknya diberi, maka meminta kepada zat yang memberi bukanlah hal yang tercela, bahkan sesuatu yang mulia. Karena itu para nabi minta petunjuk kepada Allah sebagaimana makhluk yang lain minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam doa iftitah ketika qiyamul lail, dalam doa iftitah saat qiyamul lail, Nabi SAW memohon kepada Allah Ta'ala, ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Berikanlah aku petunjuk terhadap apa yang diperselisihkan, agar aku mengikuti al-haq, kebenaran, biiznika, dengan izinmu ya Allah. Sehingga beliau minta kepada Allah bimbingan dalam setiap kasus yang diperselisihkan, agar beliau diberi petunjuk oleh Allah untuk mengikuti pendapat yang benar. Baik. Dan yang menjadi landasan dalam hadis ini adalah Nabi SAW mengatakan, anta tahkumu, engkau akan menghakimi baina ibadik, di antara para hambamu.